Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Septiaryani dari Lokal PGMI 5B NIM 19591056. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak kelas 4 tentunya kemarin kita sudah belajar IPA. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi memahami berbagai bentuk energi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita biasanya melakukan berbagai kegiatan, iya kan? Misalnya kalian itu ke sekolah, seperti itu. Semua kegiatan tersebut memerlukan energi. Ada yang tahu apa itu energi? Oke, energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi juga disebut tenaga. Jadi makin banyak bekerja yang kita lakukan, makin banyak tenaga yang kita keluarkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari energi panas dan bunyi beserta sifat-sifatnya. Kita juga akan mempelajari tentang energi alternatif dan cara membuat model untuk membuktikan adanya perubahan energi. Energi panas. Nah, anak-anak tahu belum apa itu energi panas? Yang pertama, sumber energi panas. Semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi panas. Energi panas bermanfaat untuk bagi kehidupan kita manusia. Misalnya untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. Anak-anak tahu apa itu sumber utama panas bumi? Panas berasal dari mana? Sinar matahari, benar. Contoh sumber panas yang lain adalah api dan peralatan listrik yang menghasilkan panas. Yang kedua, perpindahan energi panas. Kalian akan merasakan hangat jika berada di dekat api unggun, ya kan? Hal ini disebabkan tubuhmu menerima energi panas dari api unggun tersebut. Panas yang berpindah disebut kalor. Apa? Kalor. Iya, benar. Api kompor dapat mematahkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan. Energi panas dapat berpindah melalui 3. Ada yang tahu? Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian zat medium tersebut. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Anak-anak biasa kan mengaduk susu, terus sendoknya panas, itu disebut konduksi. Ulangi ya, konduksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Seperti tadi kan, sendok. Yang B yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya, air yang panas akan bergerak naik. Yang C yaitu radiasi. Ada yang tahu apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara, misalnya panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. Itu adalah radiasi. Ketika di rumah kamu mendengar suara radio, tape record, burung berkicau, ayam berkokok dan berbicara dan sebagainya, itu adalah energi bunyi. Sumber energi bunyi. Tidak semua bunyi dapat kamu dengar. Andai kamu dapat mendengar semua bunyi, tentu tidak akan pernah bisa tidur, ya kan? Telinga manusia normal hanya dapat menangkap bunyi dengan memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi yang frekuensinya 20.000 sampai 20 Hz sampai 20.000 Hz disebut audiosonik. Apa? Audiosonik. Sedangkan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut
infrasonik. Dan bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz disebut bunyi ultrasonik. Yang kedua, perambatan bunyi. Pada tengah malam yang sunyi, kita dapat mendengar bunyi denting jam atau suara lonceng, loyongan anjing yang berasal dari tempat jauh, atau mungkin suara cicak yang sedang merayap di dinding, ya kan? Gelombang bunyi tersebut adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat dapat berupa gas, air, dan padat. Yang C yaitu energi alternatif dan penggunaannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Selain angin, apa saja yang termasuk energi alternatif? Nah, di sini kita akan membahas ya. Yang pertama yaitu macam-macam energi alternatif dan penggunaannya. Gas dan minyak tanah adalah bahan bakar dari minyak bumi yang terbatas keberadaannya atau termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui, kan? Artinya, suatu saat akan habis dan kita harus mencari sumber energi lain dan sumber energi alternatif. Apa saja sih, Bu, sumber energi alternatif itu? Nah, dan bagaimana penggunaan energi alternatif? Yang pertama yaitu matahari. Kalian pasti tahu kan matahari? Dengan kemajuan teknologi, energi matahari tidak hanya dipakai untuk mengeringkan pakaian atau padi saja. Energi matahari dapat dipakai untuk menggantikan bahan bakar bensin, mobil yang dimanfaatkan untuk energi matahari sebagai penggerak yang dinamakan tenaga surya. Pernah dengar tidak? Energi matahari digunakan juga untuk memanaskan air untuk keperluan rumah tangga. Alat perlengkapan energi matahari dipasang di atap rumah. Pada alat tersebut terdapat logam-logam penghantar panas dan ketika melewati logam tersebut air akan ikut panas. Nah, yang B yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Sering kan merasakan angin? Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi yang disebut energi angin. Di beberapa negara, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin di Belanda telah ratusan tahun dimanfaatkan untuk menggiling gandum. Nah, yang C yaitu air terjun. Nah, pasti senang kan lihat air terjun? Gerakan air terjun digunakan untuk memutar kincir air yang dihubungkan dengan generator menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA. Tenaga air terjun yang kuat digunakan untuk memutar bertubin-tubin yang menghasilkan energi listrik. Bendungan yang terbesar di Indonesia, contohnya Bendungan Jatiluhur dan Asahan. Matahari, angin, dan air terjun dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif ya, Nana. Bu, apa sih keuntungan energi alternatif itu? Nah, pasti ada keuntungannya dong. Penggunaan energi alternatif dibandingkan dengan sumber energi yang digunakan sekarang memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, 1. Panas matahari, angin, dan air. Merupakan ciptaan Tuhan yang berlimpah dan ada sepanjang masa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lingkungan tetap terpelihara. Nah, itu manfaat kita menggunakan energi alternatif. Nah, apakah kalian bisa memahami yang dimaksudkan Ibu tadi? Berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Nah, untuk tugas kalian di rumah, untuk tugas kalian, Ibu akan membentuk kelompok. Kita akan membuat suatu kerja kelompok tentang bahasan kita ini, tentang membentuk energi itu ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya tentang materi kita ini? Oke. Ibu akhiri pelajaran kita kali ini membahas tentang memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Apabila terdapat kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kali.